Kalau nggak pernah membayar hutang, kemungkinan ada dua. Satu, nggak pernah hutang. Yang satu memang nakal, hutang tapi nggak mau bayar. Kadang-kadang memang ada orang itu hutangnya cepat tapi bayarnya lambat. Utangnya cash tapi bayarnya nyicil ada. Sudah nyicil belum selesai, ngutang lagi. Ada juga yang seperti itu, yang nakal yang seperti itu. Wadaf uddaini, adapun membayar hutang, amma idza kana ala wajhin wahidin, kalau membayar hutang itu hanya satu tujuan atau satu arah, layah taju ilan niyatin, tidak butuh niat. Kalau ibu bayar hutang, hutangnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kali ini sudah memasuki tahun 1445 Hijriyah. Artinya kita sekarang sedang berada di bulan Muharram. Kita sekarang sedang berada di tahun baru. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat tadi, karena pas mau berangkat tiba-tiba ada tamu, terpaksa melayani tamu dulu. Kemudian sampai di simpang Sekaveris itu azan. Akhirnya di situ saya berhenti berbuka. Di mana azan di situ saya berbuka, maka agak terlambat dan terburu-buru yang mengakibatkan kacamata ketinggalan. Jadi akhirnya enggak pakai kacamata. Ya tulisannya bebayang kalau enggak pakai kacamata. Baik, tidak apa-apa. Tetapi kalau disinari seperti ini masih nampak gitu. Nah, jadi sambil pakai sinar seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini sebetulnya nanti bahasanya adalah sampai kepada tentang pembahasan hijrah. Pada kesempatan ini kita masuk tahun baru hijrah. Sebetulnya ada 3 paragraf berikutnya itu adalah pembahasan tentang hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang adah dan ibadah. Perbuatan kita ini dianggap sebagai adah, kebiasaan, dan dianggap sebagai ibadah. Itu yang membedakan, wal mumayyizu, yang membedakan adalah niat. Apapun yang kita lakukan tanpa niat itu adalah adah, bukan ibadah. Adah itu kebiasaan. Dan apapun yang kita lakukan itu ada niatnya, maka menjadi ibadah. Imam Nawawi mencontohkan, wa kadzalikal ghuslu, demikian juga mandi, qad yaksudu bihi tangdziful badani, kadang-kadang wudu itu adalah untuk membersihkan badan, fil adati, dalam hal kebiasaannya. Artinya mandi itu biasanya untuk membersihkan badan. Pagi-pagi bangun subuh mandi karena selama tidur berkeringat, maka mandi pagi itu biasanya adalah untuk membersihkan badan. Biasanya seperti itu. Waqad yaksudu bihi
al-ibadatu. Tetapi kadang-kadang itu digunakan untuk ibadah. Mandi pagi itu bukan mandi biasa tapi mandi ibadah. Umpamanya mandi jinabat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu mandi ibadah, bukan mandi adah. Mandinya di situ ada niat. Niatnya adalah untuk mengangkat hadas besar. Maka mandinya bukan mandi adah, bukan mandi biasa untuk menghilangkan kotoran-kotoran di badan, tapi mandinya itu adalah mandi untuk mengangkat hadas. Artinya di sini adalah mandi ibadah. Apa yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi ibadah itu? Fal mumayyizu huwa niyatu. Yang membedakan adalah niat. Asal mandi tanpa niat itu mandi membersihkan badan. Mandi pakai niat itu mandi ibadah. Mandi jinabat, mandi setelah datang bulan haid, mandi setelah nifas, mandi ketika seseorang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama, yaitu orang masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu disunahkan mandi. Mandi menghilangkan kekafirannya sebelum-sebelumnya. Maka mandinya itu adalah mandi sunnah, tapi tidak wajib. Karena Rasulullah ketika ada orang masuk Islam, kadang disuruhnya mandi, kadang tidak disuruhnya mandi. Artinya ketika kadang disuruhnya mandi dan kadang disuruhnya tidak mandi, atau dibiarkan tidak disuruh mandi, maka itu artinya mandi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah mandi sunnah, bukan wajib hukumnya. Seperti seorang yang setelah jinabat maka dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena kalau tidak mandi, sholatnya terhalang oleh jinabatnya. Kalau tidak mandi, sholatnya terhalang oleh haidnya. Kalau tidak mandi, sholatnya terhalang oleh haidnya kalau dia datang bulan. Atau baru melahirkan, namanya nifas. Kalau tidak mandi, sholatnya terhalang oleh nifasnya itu. Maka untuk menghilangkan hadas besar yang berasal dari haid, yang berasal dari nifas, maka dia harus mandi. Maka mandinya itulah disebut dengan mandi wajib. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya, yaitu tidak sah sholatnya karena masih terhalang oleh hadas besar. Tetapi kalau yang sunnah itu tidak wajib dilakukan, tetap sah. Tidak dilakukan juga sah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia mandi, maka mandinya itu adalah mandi sunnah. Walaupun tidak mandi tetap sah masuk Islam kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umpamanya lagi ketika seseorang mau sholat Jumat, walaupun dia tidak mandi, asalkan dia tidak jinabat, wudhu saja itu sudah cukup dan sah sholat Jumatnya. Maka yang seperti itu disebut dengan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Antara mandi ibadah dengan mandi adah, mandi biasa, yang membedakan adalah niat. Mandi ibadah ada 2, sunnah dan wajib. Yang wajib harus dilakukan, yang sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Wa ila hadzal makna asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan makna ini, makna adah dan makna ibadah seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Artinya Rasulullah memberikan isyarat kepada kita mana yang adah, mana yang ibadah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan isyarat, hina su'ila 'anir rajuli yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh seseorang tentang orang yang yuqatilu riya'an, ia berperang karena riya, wa yuqatilu hamiyatan, ia berperang karena membela diri, mempertahankan harga diri. Berperang karena membela diri atau mempertahankan harga diri.
Wa yuqatilu syaja'atan, berperang karena keberanian. Ada orang berperang itu karena riya, pamer. Ada yang berperang karena membela diri, ada yang berperang karena memang berani dia. Lalu ditanya oleh orang itu, ayyu dzalika fi sabilillahi ta'ala. Wahai Rasulullah, mana di antaranya itu yang disebut dengan fi sabilillahi ta'ala? Yang disebut dengan perang fi sabilillah itu yang mana? Perang karena riya, atau perang karena membela diri, atau perang karena berani? Mana di antara yang itu yang disebut dengan fi sabilillah? Rasulullah ditanya tentang itu. Oleh karena itu ada kaitannya dengan adah dan ibadah. Ada perbuatan yang ada perbuatan yang nilainya adalah ibadah. Maka seperti perang itu ada adah pun juga ada ibadah. Ketika terjadi peperangan seperti itu, ada 3 macam ini ditanya oleh sahabat, mana di antara 3 ini yang disebut dengan perang fisabilillah, disebut dengan jihad fisabilillah, perang karena riya, perang karena membela diri, atau perang karena berani? Lalu Rasulullah SAW menjawab, faqala man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi ta'ala. Siapa orang yang berperang tetapi niatnya dalam berperang itu agar kalimah Allah itu tinggi, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk meninggikan kalimah Allah, maka orang yang seperti itu fahuwa fi sabilillah, itulah yang disebut dengan perang fi sabilillah. Jadi perang fi sabilillah itu bukan karena dia pemberani, bukan karena dia riya, bukan karena dia membela diri, tetapi li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Maka orang yang berperang karena Allah seperti ini, bukan karena riya, bukan karena keberanian, bukan karena membela diri, itulah yang disebut dengan perang fi sabilillah. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang berperang fi sabilillah itu janji Allah, orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu, orang yang berperang fi sabilillah itu tidak dimandikan dia, karena darahnya itu sudah suci, karena membela Allah, menegakkan agama Allah. Itu di alam kuburnya tidak mati, artinya di dalam kuburnya dia hidup dan juga mendapat nikmat seperti pada saat di dunia. Cuman beda nikmatnya, lebih nikmat lagi daripada nikmat yang ada di dunia. Itu orang yang jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ketika disampaikan tentang jihad seperti ini digunakan oleh beberapa orang yang ingin merusak Islam, sehingga ketika melihat kemaksiatan katanya jihad, harus dibunuh orang-orang yang berbuat maksiat itu. Selama dia walaupun maksiat itu masih Islam, tidak boleh dibunuh seperti itu. Walaupun dia bukan Islam, asal dia tidak mengganggu, itu tidak boleh diperangi. Seperti halnya begini, Rasulullah SAW itu tidak pernah menyerang suatu bangsa kecuali bangsa itu memang menyakiti Rasulullah. Seumpama begini, ketika Rasulullah mengajak suatu raja itu untuk masuk Islam, lalu Rasulullah mengutus utusan, begitu utusannya dibunuh oleh raja tersebut atau negara tersebut, barulah Rasulullah mengangkat pedang. Bukan begitu pengen menyebarkan Islam langsung nyerang negara itu, tidak seperti itu akhlak Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika utusannya diganggu, maka Rasulullah marah dengan menyerang orang yang mengganggu itu. Inilah
yang disebut dengan jihad fisabilillah. Ada sebab dan musababnya. Bukan tiba-tiba langsung ngebom begitu. Kalau tiba-tiba langsung ngebom begitu, itu bukan mati syahid, tetapi mati sangit. Badannya kebakar, kan baunya sangit. Bukan mati syahid, tapi sangit. Iya. Wathani, contoh yang kedua, niat itu adalah untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain tingkatannya berbeda, itu adalah niat. Sama-sama sholat, bisa jadi yang satu ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Sama-sama sholat. Oleh karena itu beliau menyampaikan, wathani wahuwal mumayyizu rutabil ibadati. Niat inilah yang membedakan antara tingkatan ibadah. Faman shalla arba'a raka'atin. Beliau sampaikan, siapa orang yang sholat 4 rakaat, qad yaksudu iqamha minas sholati dzuhri. Kadang-kadang 4 rakaat itu ia lakukan adalah sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat, bisa jadi dia sholat zuhur, bisa jadi bukan sholat zuhur, padahal waktunya di waktu zuhur. Sama-sama waktunya jam setengah 1 siang. Mungkin 4 rakaat ini adalah sholat zuhur, mungkin 4 rakaat ini bukan sholat zuhur. Yang membedakan apa? Niat. Oleh karena itu kadang-kadang ia melakukan 4 rakaat di waktu zuhur itu adalah dia sholat zuhur. Waqad yaksudu iqama anis sunani. Kadang-kadang ia melakukannya itu adalah sholat sunnah. Sama-sama 4 rakaat di waktu zuhur, yang satu sholat zuhur, yang satu sholat sunnah. Bisa jadi seperti itu. Yang membedakan apa? Fal mumayyizu huwan niyatu. Yang membedakan adalah niat. Jadi sama-sama 4 rakaat, yang membedakan di sini adalah niat. Sama-sama 4 rakaat, maka tingkatannya berbeda. Satu tingkatan wajib, satu tingkatan sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Wa kadzalikal itqu, demikian juga memerdekakan budak. Zaman dulu itu salah satu ibadah kaum muslimin adalah memerdekakan budak. Karena budak itu dikatakan tidak merdeka, dia harus tunduk patuh kepada tuannya. Apapun yang disuruh tuannya, dia harus ngikut. Ketika dia disuruh bekerja, maka hasil dari pekerjaannya itu adalah diberikan kepada tuannya selama dia belum merdeka. Itu namanya budak. Memerdekakan budak itu adalah ibadah. Cuman memerdekakan budak itu bisa jadi disebutkan di sini qad yaksudu bil kafarah. Memerdekakan budak itu bisa jadi itu adalah sebagai kifarat atau tebusan dari kesalahan yang ia lakukan. Waqad yaksudu bihi ghairuha. Tapi bisa jadi ia memerdekakan budak itu bukan karena tebusan, bukan karena kifarat, bukan karena kesalahan, tapi mungkin karena nazar atau karena yang lainnya seperti nazar dan seterusnya. Umpamanya begini, yang satu ini memerdekakan budak, yang satu lagi juga memerdekakan budak. Yang satu ini memerdekakan budak karena kafarah, karena ia telah melakukan kesalahan, sehingga dia salah satu dari tebusan yang dibolehkan untuk menghilangkan kesalahannya itu adalah memerdekakan budak. Dan yang satu lagi memerdekakan budak tapi bukan karena tebusan, bukan karena kifarah. Ini karena nazar. Dia bilang, kalau nanti anakku mendapat jodoh, maka aku akan memerdekakan budak. Begitu anaknya mendapatkan jodoh, maka ia memerdekakan budak. Sama-sama memerdekakan budak. Yang satu nilainya adalah kafarah, yang satu nilainya adalah nazar. Ketika nazar itu wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan dia berdosa. Pekerjaan yang tadinya tidak wajib kemudian menjadi wajib, itulah namanya
nazar. Umpamanya gini, ibu bernazar kalau nanti rumahku selesai dicat, umpamanya gitu, nazar, aku akan sholat ba'diyah isya. Maka sholatnya ba'diyah isya itu bukan sunnah lagi, tetapi wajib. Wajib melakukan sholat sunnah karena nazarnya tadi. Atau kalau nanti aku begini-begini dan begini-begini dan begini, maka di pengajian malam Jumat aku akan membeli sate sejumlah hadirin yang ada. Terus dibeli, maka terlepaslah nazarnya itu. Maka sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, itulah penyebabnya nazar. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan gampang-gampang bernazar. Dan bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan nazar itu hampir haram. Hampir, tapi bukan haram, hampir haram. Kenapa kok hampir haram? Jangan-jangan kalau tidak nazar dia tidak ibadah. Itu dikhawatirkan. Jangan-jangan kalau dia tidak nazar tidak jadi sedekah. Oleh karena itu, ketika seseorang bersedekahnya selalu ngikuti nazar, ini bukan orang baik. Tetapi tidak bernazar atau dia bernazar kemudian dia tidak jalankan, itu justru malah berdosa. Umpamanya, kalau nanti rumahku selesai dicat, aku akan sedekah sate ke Masjid As-Salam sebanyak 40, umpamanya gitu, 40 bungkus dibagi ke jamaah. Ternyata tidak dilaksanakan, padahal sudah diucapkan, berdosa. Orang lain tidak tahu kalau dia berdosa. Tapi begitu dilaksanakan, betul-betul ada, pada saat pengajian kemudian terus dia beli sate, dibagikan satu persatu, maka itu menjalankan nazar. Maka nilainya membeli sate itu adalah wajib. Yang tadinya tidak wajib, karena ada nazar menjadi wajib. Oleh karena itu, kadang-kadang yang ia lakukan itu adalah bukan wajib, kadang-kadang yang ia lakukan itu adalah wajib. Sama-sama membeli sate. Yang satu membeli sate tapi tidak wajib, yang satu membeli sate wajib. Kenapa membeli sate wajib? Karena nazar. Maka hati-hati kalau bernazar. Wal mumayyizu huwa an-niyatu. Ini semua yang membedakan adalah niat. Kapan membeli sate itu tidak wajib dan kapan membeli sate itu wajib, yang membedakan itu adalah niat. Ketika hanya membeli sate tanpa ada nazar, maka hukumnya membeli sate itu bisa mubah. Kalau lapar bisa sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena bisa membeli yang lain lagi. Tetapi bisa jadi membeli sate itu adalah wajib. Kenapa? Karena ada nazar. Yang membedakan di sini adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Ini pentingnya niat. Orang yang melakukan apapun yang ia dapat berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasuli, maka ia memperoleh pahala dari Allah dan pahala dari Rasulullah. Niatnya itu karena Allah dan karena Rasulullah, maka ia pun memperoleh Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, siapa orang hijrah itu karena ingin dapat harta yang ia incarnya, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia nikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaiha, maka hijrahnya itu adalah memperoleh seperti yang ia niatkan pada saat hijrah itu. Jadi fahijratuhu ala ma hajaro, hijrahnya sesuai dengan apa yang ia hijrahkan itu. Oleh karena itu,
Rasulullah sampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Dalilun ala annahu la tajuzun niyabatu fil ibadati. Ini membuktikan bahwa ibadah itu enggak boleh diwakilkan. Ibadah tidak boleh diwakilkan seperti puasa terus diwakilkan. Aku hari ini sibuk banget. Aku pengen puasa Senin Kemis, hari ini hari Kemis, tapi aku kali ini sibuk banget, tolong digantikan puasaku ya. Nggak bisa seperti itu. Kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa ini bukti bahwasanya setiap seseorang itu tidak boleh mewakilkan ibadah kepada orang lain. Gimana? Itu berbeda. Pembahasannya masih kelanjutannya. Seperti sholat, tidak boleh mewakilkan sholat. Aku hari ini agak ada halangan, jadi tolong wakili aku sholat maghrib di masjid. Enggak boleh seperti itu. Walat tauqilu fi nafsin niyati. Ibadahnya tidak boleh diwakilkan, niatnya juga tidak boleh diwakilkan. Ibadah nggak boleh diwakilkan, niat tidak boleh diwakilkan. Artinya kalau pengen ibadah, ibadahlah sendiri dan niatlah sendiri. Jangan minta wakil kepada orang. Yang seperti itu tidak boleh. Waqad istasna min dzalika tafarruquz zakati wa dzabhul udhiyati. Dan yang berbeda dari itu tadi dikatakan tidak boleh mewakilkan ibadah, tidak boleh mewakilkan niat. Gak boleh, ibadah gak boleh diwakilkan, niat gak boleh diwakilkan, kecuali, ada kecuali. Karena setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Apa kecualinya? Tafarruquz zakati wa dzabhul udhiyati. Kecuali membagikan zakat dan menyembelih binatang kurban. Artinya apa? Membagikan zakat pelaksanaannya boleh diwakilkan, niatnya juga boleh diwakilkan. Menyembelih binatang kurban pelaksanaannya boleh diwakilkan, niatnya juga boleh diwakilkan. Umpamanya ada bapak ibu mau mengeluarkan zakat, duitnya sudah dikeluarkan, tapi nggak sempat membagi. Ibadahnya itu kan membagi kan, bukan hanya mengeluarkan saja, tapi membagi kepada asnaf yang 8 tadi. Akhirnya ada orang yang membantu, baik sini aku bagikan zakat ini kepada orang yang berhak menerimanya. Akhirnya dibawalah itu, terus diberikan kepada orang yang menerima zakat. Dia sampaikan, ini zakat dari Bapak Sianu. Itu artinya sudah ada niat untuk mengeluarkan zakat. Niatnya diwakilkan kepada orang itu tadi, dan pelaksanaannya pun diwakilkan kepada orang itu tadi. Satu contoh lagi, al-udhiyah, menyembelih binatang kurban. Ibu, kemarin ada yang berkorban? Ada? Menyembelih sendiri? Enggak menyembelih sendiri ya. Saya pikir nyembelih sendiri. Boleh nyembelih sendiri, boleh. Boleh. Oh, enggak tega. Oh, gitu ya. Menyembelih binatang kurban pelaksanaannya boleh diwakilkan, niatnya juga boleh diwakilkan. Ini kecuali tadi kan dibilang tadi wa inna malikulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Artinya ibadah itu tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya, tidak boleh diwakilkan niatnya.
Kecuali ini tadi, yang dua ini tadi, kecuali ini, seluruh ibadah itu tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya. Ibu minta tolong wakili aku sholat maghrib, nggak sah sholatnya. Atau tolong aku mau sholat maghrib, tolong kamu yang baca niatnya ya, nah, nggak sah. Sholat maghrib sholatlah sendiri, niatlah sendiri. Jangan sholatnya diwakilkan orang, niatnya diwakilkan orang. Tidak boleh. Puasa juga begitu. Tolong Ramadan ini kamu gantikan puasaku ya. Nggak boleh. Puasa sendiri, niat sendiri. Niatnya nggak boleh digantikan, puasanya tidak boleh digantikan, kecuali membagi zakat mal dan membagi atau menyembelih binatang kurban. Membagi zakat boleh. Aku nggak sempat nih bagi zakat, tolong bagikan zakatku ya. Berikan ke Pak Maman, selesailah itu semuanya, nanti akan dibagi-bagikan. Dan sah itu, niatnya digantikan oleh Pak Maman. Niatnya digantikan, pelaksanaannya digantikan. Bu, aku membawa zakat mal dari si fulan itu, tolong diterima. Berarti niatnya adalah diwakilkan oleh orang yang membawanya zakat tadi, membagikan zakat tadi. Jadi zakat pelaksanaannya boleh diwakilkan, niatnya boleh diwakilkan. Udhiyah, berkurban juga begitu. Pak Maman, aku pengen berkurban, tapi aku nggak berani nyembelih. Bisa nggak menyembelih? Akhirnya disembelih oleh Pak Maman. Binatangnya yang disembelih oleh Pak Maman. Niatnya juga Pak Maman pas lagi menyembelih itu, Pak Maman nyebut ini adalah kurbannya Ibu Fatimah binti Fulan. Nah, terus langsung disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ibu cuma nengokin aja, boleh. Jadi yang boleh diwakilkan pelaksanaan ibadahnya adalah membagikan zakat dan menyembelih binatang kurban. Boleh diwakilkan niatnya adalah membagikan zakat dan menyembelih binatang kurban. Dua-duanya ini boleh diwakilkan. Wa fil haji la yajuzu dzalika ma'al qudrati. Dan haji itu tidak boleh diwakilkan kalau dia mampu. Nah ini di haji. Tidak boleh diwakilkan kalau dia mampu. Badal haji tidak boleh dilakukan kalau dia mampu melakukan. Badannya sehat, duitnya banyak, kemudian kesempatan ada, kondisi aman, tidak dalam keadaan perang, tidak berangkat dia, maka berdosa seperti itu. Kok malah mewakilkan? Gak sah seperti itu. Itu namanya orang malas. Padahal ibadah haji itu ibadah yang paling nikmat. Kenapa paling nikmat? Karena ibadah haji itu ibadah badaniyah. Ibadah haji itu adalah ibadah jasad kita. Kenapa kok ibadah jasad kita? Karena yang paling banyak gerak itu adalah badan kita. Coba bayangkan, dari rumah atau pemondokan ke Masjidil Haram itu rata-rata jaraknya 1 kilo atau sampai 2 kilo. Pulang pergi sudah 4 kilo. Sehat badan jalan seperti itu. Di sana kita nggak bisa naik motor karena kita nggak punya motor. Naik mobil nggak bisa karena kita nggak punya mobil. Kalau pengen naik mobil ya harus bayar. Kalau pengen punya motor mungkin nyewa. Tapi di sana nggak ada orang nyewa motor kayaknya. Iya, ibadah badaniyah. Jadi yang bergerak adalah badan kita. Kemudian pada saat dari tenda Mina menuju ke tempat lempar jumrah itu kurang lebih sekitar 3 kilo dan bahkan ada 6 kilo. Kalau yang 6 kilo berarti pulang pergi 12 kilo. Udah maraton. Sudah itu tinggal lempar gini saja. Baik lemparnya pakai bacaan maupun nggak pakai bacaan itu tetap sah. Yang penting ada niat. Niatnya adalah melaksanakan haji dengan melempar
jumroh saat itu niatnya adalah melempar jumroh, kita lempar kerikil itu ke tempat jamarot. Nah, walaupun tidak berdoa, tidak apa, yang penting ada niat, maka sah ibadah kita itu. Jadi ibadah itu banyak gerakan daripada lisan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak baca bacaan, tidak baca surah Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu untuk menunaikan ibadah haji, tidak boleh badal haji. Haji tidak boleh niatnya diwakilkan kalau dia mampu. Apalagi yang lain, wadaf'ud daini, dan juga membayar hutang. Membayar hutang. Ada di sini yang sudah pernah membayar hutang? Pernah? Ada? Kalau nggak pernah membayar hutang, kemungkinan ada dua. Satu nggak pernah hutang, yang satu memang nakal. Hutang tapi nggak mau bayar. Kadang-kadang memang ada orang itu hutangnya cepat tapi bayarnya lambat. Hutangnya cash tapi bayarnya nyicil, ada. Sudah nyicil belum selesai, ngutang lagi. Ada juga yang seperti itu, yang nakal yang seperti itu. Wadaf'ud daini, adapun membayar hutang, amma idza kana ala wajhin wahidin, kalau membayar hutang itu hanya satu tujuan atau satu arah, layah taju ilan niyatin, tidak butuh niat. Kalau ibu bayar hutang, hutangnya itu pas, umpamanya udah habis ya. Iya. Ya, sampai situ aja dulu tentang bayar hutang, kita teruskan yang akan datang. Mungkin ada mau bertanya sedikit, silakan. Mau badal haji. Oh gitu. Ketika ibu pengen membadalkan orang tua menunaikan ibadah haji, maka ibu harus mencari orang yang mau melaksanakan badal haji. Setelah mau melaksanakan badal haji, ibu sudah dapat orang tersebut, ibu tanya, "Bapak mau badalkan haji orang tua saya?" "Mau." "Bapak perlu biaya berapa?" "Saya perlu biaya 15 juta. Ini duitnya 15 juta. Kemudian setelah itu dia laksanakan di sana. Karena hadinya tamattu, dia datang langsung umroh haji, umroh, datang langsung tawaf ke Masjidil Haram sebanyak 7 putaran. Setelah itu pas tanggal 9 Zulhijjah dia pun pergi ke Arafah, hanya duduk tidur burang-baring di situ, baca doa, terserah dia apa yang dia baca, yang penting dia ada di Arafah itu. Setelah itu tanggal 10 sore, tanggal 9 sore, pas tanggal 10 awal itu dia pergi ke Mina. Di Mina dia lontar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah, lontar jumroh jumroh Aqobah, ya, lontar jumroh Aqobah, kemudian terpulang, besoknya lontar jumroh ula usto Aqobah. 11 Zulhijjah dia melontar jumroh ula usto Aqobah, balik lagi ke tenda. Tanggal 13 terakhir, 11 kayak gitu, 12 kayak gitu, 13 juga lontar jumroh ula usto Aqobah. Setelah itu pergi ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Sudah tawaf ifadah, terus tawaf wada, selesai badal hajinya. Tapi pahala yang didapat dari orang itu pindah kepada orang yang diniatkan dibadalkan hajinya itu tadi. Gimana?
Arba'in itu bukan rangkaian dari haji. Arba'in itu adalah kalau pemerintah itu bonus. Kenapa? Orang yang sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah bersih seperti bayi baru lahir. Oleh karena itu orang yang sholat di Masjid Nabawi itu nilainya adalah sama dengan 1000 kali sholat di Masjid As-Salam. Sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 sholat di Masjid As-Salam. Itu makanya sangat sayang kalau tidak sholat di situ. Jadi itu saja dulu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.